saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidaklah yang kita lakukan kecil ataupun besar illa ahsaha, kecuali akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya ada kucing lah di rumah kita, nempel begitulah di kaki kita lah. Pas kita lagi makan, biasanya tuh kalau kita lagi asyik makan ada kucing nempel tuh biasanya refleks kaki kita nendang, ya kan? Tak, ya kan? Atau maaf biasanya kita sentil kupingnya, tak, ya kan? Berbunyi, ya kan? Keras benar, ya kan? Kaki kita menendang, ya kan? Tangan kita menyentil dan lain sebagainya, biar akad. Kenapa? Karena kucing itu tidak mengharapkan apa-apa dari kita, hanya mengharapkan tulang saja, ya kan? Tulang kita sisihkan, dagingnya kita yang makan, selesai. Kita kan tidak makan tulang, makan tulang tidak makan tulang, ya kan? Ya, jadi tulang yang tidak kita makan ini berikan kepadaku kucing, dan ini satu kebaikan dan Allah Subhanahu wa taala akan perhitungkan ini. Barangkali ini menjadi penyebab besok di akhirat, di saat kita lagi susah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa karena hanya gara-gara kucing yang kita beri akan makan. Sering ulun ceritakan, maaf ulun ulangi lagi. Ulun punya guru Habib Hasan, Allah yarham. Ulun punya guru namanya Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Beliau suatu ketika berjalan dakwah dengan Abah Sidin. Ternyata tiba-tiba Sidin mendengar ada kucing yang kayaknya terus bersuara. Maka pada saat itu beliau cari kucing ini, mana kucing ini. Pada saat itu beliau dapati kucing itu, dan subhanallah, kenapa kucing itu selalu berteriak? Karena kucing itu tidak menyusui anaknya selesai anaknya dilahirkan, sehingga maaf susu kucing itu menjadi bengkak. Kalau seandainya kita di posisi itu, apa sih yang kita lakukan? Misal kita dapati kucing, ya kan, susunya bengkak karena anaknya tidak nyusu. Kira-kira apa yang kita lakukan pada saat itu? Ulu ingin bertanya saja, apa yang kita lakukan pada saat itu? Barangkali kita usap-usap supaya dia diam. Tapi maaf ulun punya guru pada saat itu tidak hanya dia tenangkan kucing itu sehingga menjadi diam, tapi dia ambil kucing itu lalu dia hisap susunya. Dia hisap susunya lalu dia buang, dia hisap susunya lalu dia buang. Sekiranya susu kucing itu tidak lagi bengkak. Subhanallah. Beginilah aulia-aulia Allah. Beginilah orang-orang yang dicintai oleh Allah, makamnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah rahmahnya kepada binatang. Subhanallah. Habis itu sudah selesai. Kucing itu tidak berteriak lagi. Karena memang berteriaknya karena gara-gara susunya bengkak, anaknya tidak nyusu. Lalu dihisap, kempis susunya, habis itu sudah selesai. Begitu aulia Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemarin pernah oleh informasi akad bahwasanya aulia Allah itu tidaklah menjadi aulia Allah kecuali ada beberapa sifat yang ada di dalam diri mereka. Di antaranya adalah mereka dicintai oleh Allah, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga adalah karena rahmah. Karena rahmah, karena cinta, karena kasih sayang, tidak saja kepada manusia, tidak saja kepada orang muslimin, tapi juga bahkan kepada binatang-binatang. Di dalam kitab ini disebut akan kenapa sih Abu Dzar itu diberi atau dipanggil dengan nama Abu Dzar. Pian tahulah apa arti Abu Dzar itu. Abu itu ayah, Dzar itu adalah semut kecil. Pertanyaannya, kenapa beliau dipanggil dengan Abu Dzar? Ayahnya semut kecil. Mau tahu alasannya kenapa? Barangkali tidak pernah kita lakukan apa yang dilakukan oleh Abu Dzar.
Tapi mudah-mudahan setelah kita mendengar akan ini, kita juga lakukan apa yang dilakukan oleh Abu Dzar, karena bentuk cinta dan kasih sayangnya bahkan kepada semut kecil. Selama ini misal kalau kita digigit sama semut kecil, yang ada di pikiran kita apa? Oh, itu semut harus mati, kan begitu. Kalau seandainya semut sempat menggigit kita, pikiran kita harus mati. Tapi tidak dengan Abu Dzar. Abu Dzar itu diantara amalan Sidin, sehingga Sidin dijuluki atau dipanggil dengan Abu Dzar adalah Sidin bersedekah dengan gula kepada semut kecil. Coba bayangkan, sedekah dengan semut. Pernahlah pian bersedekah dengan semut?